Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari terakhir ini saya sedang nonton sinetron Korea klasik berjilid-jilid yang berjudul The Jewel of the Crown. Ada yang tahu ini? Dia menceritakan dua tokoh wanita, Dong Yi dan Jang Ok Jung, saudara, dalam kerajaan Joseon. Ya, saudara maklum saja, saya sudah mulai memasuki kelompok usinda yang suka cerita-cerita klasik zaman kerajaan. Tapi saya tidak akan menceritakan tentang masalah Dong Yi dan Jang Ok Jung ini, saudara. Jadi sudah silakan nonton sendiri. Tapi yang menarik buat saya adalah begini. Dalam kisah-kisah seperti ini, saudara, ya tapi sebetulnya dalam film genre apapun, selalu ada tokoh-tokoh protagonis dan ada tokoh-tokoh antagonis, bukan? Dengan berbagai peran-peran yang ada di dalamnya. Tapi saudara, dalam cerita tentang tokoh utama Dong Yi dan Jang Ok Jung ini sangat kontras perbedaan worldview mereka. Yang tentu ini akan berpengaruh terhadap sikap dan tindakan mereka saat menghadapi persoalan. Nah, saudara, kalau saudara menyaksikan dan mengikuti jalan ceritanya, atau dalam cerita apapun, saudara, yang memperlihatkan karakter protagonis dan antagonis. Apa itu protagonis, antagonis? Saudara silakan lihat di layar. Apa itu definisinya, saudara. Maka saudara, tanpa disadari, kita sebenarnya sedang diajak dan diposisikan ke dalam kelompok protagonis dalam cerita itu, bukan? Pasti, saudara. Jadi nonton, ada protagonis, ada antagonis, dan saudara pasti langsung akan diposisikan sebagai pendukung protagonis. Pikiran dan perasaan kita digiring untuk menjadi selaras dengan cara berpikir, bertindak dari kelompok protagonis, sehingga ketika kelompok antagonis melakukan segala macam kecurangan, kejahatan, maka saudara, emosi kita juga ikut terbawa kesal dan marah. Tentu baik dalam kisah fiktif maupun based on true story. Selalu ada dua kelompok ini. Entah bagaimana plot cerita yang teruntai dalam film tersebut, namun setiap penonton mengharapkan adanya apa, saudara? Happy ending. Di mana tokoh-tokoh protagonis menang dan kita sebagai penonton ikut berbahagia dan puas, bukan? Ya, itulah social entertainment. Tapi perhatikan saudara, sekalipun kisah-kisah itu dikemas dalam cerita-cerita sinetron, dalam banyak hal, film-film itu menampilkan realitas yang sesungguhnya dalam hidup kita. Seakan kita sedang hidup dalam dunia ini sebagai panggung sandiwara, di mana kita ikut berperan di dalamnya. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara adalah bagian dari pemeran karakter protagonis? Atau saudara dalam kelompok antagonis? Saudara dikasihi Tuhan, ketika Anda selesai membaca Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan beberapa sudah mengulangi kembali dan disertai dengan refleksi, maka sesungguhnya tokoh-tokoh protagonis sungguh nyata di dalam Alkitab, bukan?
Dan mereka berjuang melawan kelompok antagonis yang melakukan berbagai kejahatan. Kelompok protagonis berusaha hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan, sumber kehidupan sekalipun teraniaya. Namun saudara, tidak jarang bahwa tokoh-tokoh yang seharusnya berperan sebagai tokoh protagonis, mestinya dia itu masuk kelompok protagonis, namun dalam perjalanan berubah menjadi jahat karena telah hidup di dalam dosa dan berada dalam pengaruh si iblis yang penuh dengan kecurangan dan kejahatan. Di mana Lucifer, malaikat pemberontak itu, berusaha menyesatkan manusia. Dan saudara, percayalah apa yang sudah saudara baca mulai dari Kejadian dan berakhir dalam kemenangan di dalam nubuatan kitab Wahyu, itu adalah kisah yang nyata dan terjadi dan pasti akan terjadi, saudara. Semua aluran cerita perjalanan hidup manusia dimulai dengan Adam sebagai manusia pertama, penghancuran dunia purba, dan Nuh beserta 7 anggota keluarga yang diselamatkan, lalu pemanggilan Abraham yang kemudian melahirkan bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, hingga penggenapan janji Allah melalui kelahiran Sang Juru Selamat, sehingga manusia hidup di dalam masa perjanjian baru. Semua perjalanan kisah ini merupakan foreshadow dari realitas yang sesungguhnya sedang terjadi dalam dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca Yohanes 16 ayat 1-15. Bagaimana perjalanan hidup orang-orang pilihan Tuhan ini dimulai. Sejak awal, saudara, di ayat 1, Tuhan Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya dan setiap orang-orang yang percaya melalui pemberitaan mereka, termasuk kita, bahwa dunia akan membenci kita. Seperti yang telah dikhotbahkan minggu lalu, saudara, yang berfokus pada Yohanes 15 ayat 19b, masih ingat saudara, tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia. Di situ dipakai istilahnya saudara, I chosen you out of the world. Sebab itulah dunia membenci kamu. Dan hari ini saudara, di ayat 2, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara-saudara, di ayat 2 sini, saudara-saudara, they will do such thing because they have not known Father or me. Saudara, ketika saya membaca ayat 2, saya terhenyak, saudara, dan coba membayangkan bahwa akan datang, bahkan sudah nyata sekarang ini, saudara, kalau orang berpikir bahwa di situ dikatakan anyone who kills you will think they are offering a service to God. Saudara bisa bayangkan setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ngeri sekali, saudara. Dan saya teringat akan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal, persekusi orang-orang Kristen, umat yang sedang beribadah di gereja-gereja dibubarkan. Kalau saudara ikuti berita di Indonesia, bahkan di beberapa negara, saudara-saudara, sedang beribadah di gereja dibubarkan. Gereja ditutup secara paksa, bahkan di sana sini terjadi peristiwa pembunuhan yang keji atas nama agama. Sampai kepada tindakan terorisme yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini.
baik oleh kelompok ISIS maupun kelompok-kelompok Islam radikal di negara-negara Asia dan Afrika. Dan perhatikan saudara, semua tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap orang-orang Kristen ini dilandasi oleh pemahaman bahwa mereka sedang berbuat bakti bagi Allah. Para pengikut Kristus di zaman gereja mula-mula mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya dilakukan oleh pemerintahan Romawi yang menganggap kaisar adalah titisan dewa yang harus disembah, khususnya di zaman Kaisar Nero dan Domitian, melainkan juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi radikal yang tidak percaya kepada Yesus. Contohnya adalah Paulus saat ia belum bertobat, dan martir pertama adalah Stefanus yang mati di rajam batu. Dan di ayat 3 Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Because they have not known the Father or me. Namun demikian, saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya melalui janji yang dinyatakan nanti di dalam peristiwa Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Yesus berjanji untuk mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dialah penghibur yang akan senantiasa bersama-sama dengan setiap orang percaya kemanapun mereka pergi. Dan Roh Kudus inilah yang akan menghibur, menguatkan, mengingatkan, dan mengajar mereka tentang kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, topik hari ini berfokus pada ayat yang ke-8 ini, saudara. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi jelas di sini, saudara, ada 3 hal yang penting agar dunia menjadi sadar, dan di ayat-ayat selanjutnya Yohanes mencatat sedikit penjelasan mengenai 3 hal tersebut. Saudara, yang pertama, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku, because men do not believe in me. Saudara, jika Yesus anak Allah, sebagaimana digambarkan dalam Injil ini, maka saudara, dosa terbesar di dunia adalah penolakan terhadap Dia. Penolakan terhadap Yesus adalah tindakan yang disengaja oleh seseorang sekalipun ia pernah dan sudah menerima pemberitaan mengenai Yesus. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Setelah dikasihi Tuhan, mungkin Anda bertanya, mengapa penolakan terhadap Yesus itu ternyata mendatangkan dosa? Jika seseorang melakukan berbagai kebajikan, saudara coba pikirkan. Seseorang melakukan kebajikan tapi dia tidak percaya kepada Yesus, apakah ia tetap dianggap sebagai orang berdosa? Sebagai contoh, saudara, saya pernah menjumpai seorang muslim yang sangat saleh. Dia rajin sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan tidak pernah absen puasa. Bahkan sudah menunaikan ibadah haji. Dia juga tidak pernah usil dengan pemeluk agama lain, suka berzakat, membantu orang-orang miskin. Namun karena agama yang dianutnya, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Juru Selamat dunia. Baginya Yesus sama seperti nabi-nabi lain yang adalah manusia. Apakah dia tetap berdosa dan tidak bisa masuk surga? Contoh lain lagi, saudara, dia seorang penganut Konghucu yang berusaha hidup baik, jujur, penyayang keluarga,
tidak pernah korupsi, tidak pernah main cewek, tidak pernah judi, tidak pernah mabuk-mabukan, juga sangat dermawan. Soal agama lain malah dia ikut menyumbang pembangunan gereja maupun masjid. Tapi karena tradisi dia tetap sebagai penganut agama Konghucu yang berbakti kepada roh-roh nenek moyang. Karena itu meja abu di rumahnya tidak pernah kosong. Selalu ada makanan dan hiyo. Apakah dia orang berdosa? Jawabannya ya, memang tetap berdosa. Karena mereka tetap dalam keadaan tidak mengenal Tuhan, tidak berdamai dengan Tuhan. Sekalipun mungkin mereka melakukan perbuatan yang dianggap baik. Tetapi tentu dengan berbagai motivasi di dalamnya. Namun perbuatan itu tidak didasarkan pada pengenalan terhadap Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Apa itu dosa? Saudara, dosa adalah suatu keadaan terputusnya hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Terputus. Tuhan sang pencipta alam semesta yang memberikan kehidupan manusia, namun kita terputus. Karena relasi yang terputus dengan Allah yang adalah sumber kehidupan, maka manusia mengalami kematian. Dan itu berlaku kepada siapapun, setiap orang di dunia ini pasti akan mati. Sekalipun seseorang melakukan apa yang dianggap baik, berbagai kebajikan, namun ini tidak secara otomatis memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena segala kebajikan yang dilakukan itu dilakukan dalam keadaan kita masih berdosa. Dalam keadaan kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi saudara, dosa itu hanya bisa diatasi manakala ada seorang pengantara yang memperdamaikan kita dengan Tuhan lebih dulu. Dan yang lebih dulu telah menebus segala hutang dosa kita. Maka disitulah kita memperoleh iman. Dan segala perbuatan baik kita lakukan dalam keadaan kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Relasi yang dulunya terputus karena dosa itu dipulihkan dulu. Dengan demikian kita melakukan segala kebajikan itu di dalam iman. Disinilah perbuatan baik kita baru memiliki makna. yakni memperlihatkan apakah iman kita hidup atau mati. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, bukan? Nah saudara, dua contoh di atas seringkali muncul dan menjadi pertanyaan. Apakah segala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini sama sekali tidak memberi pengaruh terhadap kehidupan kita kelak setelah meninggalkan dunia ini? Ya, kalau dilakukan di luar iman kepada Yesus Kristus, apakah hanya Yesus satu-satunya jalan agar manusia terbebas dari dosa? Ya, Yahweh, Sang Pencipta alam semesta ini telah memberikan kepada kita atau dunia penyataan khusus melalui Yesus Kristus. Dan Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia dengan menggunakan berbagai metode dan bahasa. Di dalam Matius 24 ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sebagai hamba yang menderita
datang sebagai anak domba Allah yang menebus dosa dunia, inilah Injil yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Supaya orang yang mendengarkannya menerima dan percaya. Kalau toh Injil itu diberitakan, namun mereka tetap menolak dan tidak percaya, maka mereka tetap tinggal dalam keadaannya sebagai orang-orang yang berdosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Saudara, Roh Kudus datang untuk menyadarkan dunia akan kebenaran. In regard to righteousness. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Setelah dikasih Tuhan, mari kita renungkan dulu apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 21-23, Saudara. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang, tidak terkecuali semua orang, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Saudara, kalau di dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu adalah standar untuk mendefinisikan dosa, maka di dalam perjanjian baru, pengenalan akan Yesus itulah yang menjadi standarnya. Kalau di dalam perjanjian lama, pelanggaran terhadap 10 perintah Allah yang kemudian dijabarkan oleh kaum Farisi menjadi hampir sekitar 5.000 hukum positif, dan semua ketetapan yang mentradisi berabad-abad sejak zaman Makabeus, maka setelah kedatangan Yesus dan karya penebusannya di kayu salib, maka standar dosa tidak lagi didasarkan pada perbuatan kita. Bukan lagi seberapa kita menaati hukum Taurat, melainkan apakah kita mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah atau tidak. Karena itu, Saudara, sebelumnya Yesus telah menyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena setiap orang yang percaya kepadanya, maka ia menerima Roh Kudus dan menjadi milik Kristus. Itu di dalam Roma 8 ayat 9. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Roma 8, 16, 17. Dan selanjutnya, Saudara, ini penting di dalam Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ini predestinasi, mereka itu juga dipanggilnya. Minggu lalu kita sudah belajar ini ya. Chosen you out. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Inilah proses justification yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, ayat-ayat ini sejalan dengan apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri telah memilih orang-orang untuk menerima hak istimewa, yakni memperoleh jalan keselamatan di dalam Dia. Setiap orang sebetulnya diberi kesempatan itu.
Dan jelas sudah dinyatakan di sana bahwa mereka yang telah ditentukan dari semula untuk menjadi domba-domba milik Kristus ini, maka mereka akan dipanggil. Minggu lalu saudara, telah saya sampaikan dalam khotbah yang judulnya I have chosen you out of the world. Itu sama artinya dipilih keluar dari dunia ini. Berarti dipanggil keluar dari dunia untuk masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya, gereja. Di mana Yesus menjadi kepala dan gereja adalah tubuhnya. Atau dalam analogi lain, saudara, gereja sebagai mempelai perempuan yang telah ditebus dan dimandikan dengan air dan darah. Nah saudara, setiap orang yang terserap di dalam persekutuan orang percaya ini akan dibenarkan di dalam Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan di dalam Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Yesus sudah menggenapi dulu hukum Taurat. Jadi standarnya bukan lagi hukum Taurat. Tetapi kebenaran kita standarnya adalah Kristus. Kebenaran yang diperoleh oleh setiap orang percaya tidak lagi didasarkan pada perbuatan atau usahanya sendiri, melainkan karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya melalui iman kepada Yesus. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan kebenaran yang diperoleh bukan karena perbuatan sendiri? Yang dimaksud adalah kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu bukan karena diri kita sendiri yang mengerjakannya, melainkan Roh Kristus atau Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita dan yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, maka jelas hanya ranting-ranting yang tetap tinggal di dalam pokok anggur itulah yang dapat berbuah. Jadi buah-buah kebenaran hanya dapat dihasilkan jika kita tetap percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah satu-satunya orang yang benar, karena itu hanya Yesus yang dapat menjadi imam besar agung menurut peraturan Melkisedek. Karena ia tidak berdosa, seperti dinyatakan dalam Ibrani 7 ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Akan tetapi setelah dikasih Tuhan, menarik apa yang dicatat dalam Yohanes di ayat 10 ini, saudara. Kita lihat lagi di sini, saudara-saudara, di ayat 10. Karena kebenaran yang dinyatakan sebagai kebenaran ini diperkuat dengan bukti bahwa Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Because I'm going to the Father where you can see me no longer. Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus ini? Saudara-saudara, apa kaitannya antara kebenaran lalu dengan Yesus yang tidak lagi kamu lihat? Awalnya saya bingung, saudara, karena tidak jelas kaitannya dengan premis kebenaran yang dibangun dalam frase sebelumnya. Dan saya mencoba mencari maksud perkataan Yesus ini dari beberapa literatur dan tafsiran, tapi tidak menemukan, saudara. Sampai saya merasa bahwa Roh Tuhan berbicara
Dan ini mengejutkan saya, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menyadarkan akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Perkataan ini sesungguhnya sedang menubuatkan diri Yesus yang akan naik ke sorga dan yang akan disaksikan oleh murid-muridnya. Sekalipun, saudara, peristiwa kenaikan Yesus akan diawali dengan kematian dan kebangkitannya, namun penegasan dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup ini justru dinyatakan melalui kenaikan dia ke surga. Di dalam Alkitab, saudara, hanya ada 2 tokoh yang diangkat dan naik ke surga, yaitu siapa, saudara? Henokh dan Elia. 2 tokoh ini sangat diagungkan dan dipandang sebagai orang yang benar, yang bergaul dengan Allah, sehingga Allah sendiri mengangkatnya ke sorga, dan ini penting, jasadnya tidak ada lagi di bumi. You can see me no longer. Jasadnya tidak ada lagi di bumi. Demikian pula lah ketika Yesus mengatakan bahwa ia pergi kepada Bapa dan murid-muridnya tidak melihatnya lagi. Sesungguhnya ini berbicara tentang tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan dan akan naik ke surga. Tentu saudara berbeda dengan nabi-nabi atau manusia pada umumnya. Kalau ia mati, jasadnya masih ada di bumi. Apa yang berasal dari debu tanah akan kembali menjadi debu tanah, bukan? Namun tidak demikian dengan tubuh Yesus Kristus. Sekalipun ia dilahirkan dari rahim Maria dan mengenakan tubuh yang serupa dengan tubuh manusia yang berdosa, namun ia tidak berdosa, dan tubuhnya terangkat ke sorga. Seharusnya realitas ini menyadarkan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan tentang Yesus ini, bahwa sesungguhnya Yesus adalah satu-satunya kebenaran, dan di dalam dia kita dibenarkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam dia kita akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan untuk bertemu dia di awan-awan. Namun demikian, saudara dikasihi Tuhan, kebenaran inilah yang hendak diselewengkan oleh si iblis, si pendusta. Para imam kepala dan tua-tua memutuskan untuk memberi sejumlah uang kepada serdadu-serdadu yang melihat kebangkitan Yesus, untuk mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus sementara para serdadu sedang tidur. Ya, sudah bisa baca di dalam kitab Injil Matius. Ini sebuah kesepakatan yang bodoh, saudara. Para serdadu serdadu itu harus tetap berjaga-jaga. Tetapi disuruh berbohong bahwa mereka sedang tertidur. Dan herannya semua 16 prajurit yang berjaga-jaga itu bisa sama-sama tidur, saudara. Dusta ini adalah pekerjaan si iblis yang berusaha menutupi kebenaran agar manusia tetap hidup dalam kegelapan. Kebohongan iblis di zaman modern ini masih bekerja, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar berita yang menghebohkan tentang ini. Makam Talpiot yang ditemukan pada tahun 1980 berisi 10 peti batu atau ossuaris, di mana salah satunya terdapat epigraf Yesua bar Yehosef. Lalu berita tentang makam Talpiot ini saudara menjadi heboh setelah James Cameron dan jurnalis Simca Jacobovici membuat film dokumenter berjudul The Lost Tomb of Jesus pada tahun 2007, saudara. Penemuan makam ini seolah mau mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, apalagi naik ke sorga, karena ada makam dan jasadnya.
Inilah usaha si iblis menggoyahkan iman Kristen. Dan memang saudara 15 tahun yang lalu berita ini cukup menggoncang iman sebagian orang. Bahkan menjadi bahan ejekan dari mereka yang memang tidak percaya kepada Yesus. Karena itu saudara, bagian yang ketiga ini menjadi sangat penting. Ini bagian yang ketiga, saudara. Roh Kudus datang untuk menyatakan akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara dikasihi Tuhan, kapanpun dosa dan kebenaran bertemu, pasti di situ ada penghakiman. Ya. Pertama, ketika penerimaan terhadap Yesus menjadi standar kebenaran, maka penghakiman terjadi pada mereka yang menolak Yesus. Coba saudara perhatikan kembali pasal sebelumnya yang pernah kita bahas ya saudara. Yohanes 12, 47, 48. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Ada dua hal penting yang diungkapkan oleh Yesus. Yang pertama adalah melalui kedatangan Yesus, Yesus yang pertama datang, kedatangan yang pertama itu sebagai hamba yang menderita. Maka sesungguhnya peran dia bukanlah untuk menghakimi, melainkan misi utama Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui karya penebusan di kayu salib. Namun saudara, sekalipun Yesus tidak berperan sebagai hakim, namun penghakiman itu sudah mulai terjadi melalui firman-Nya. Barang siapa menolak perkataan Yesus, maka sesungguhnya ia telah menempatkan dirinya, saudara, sebagai terdakwa di meja pengadilan. Karena firman itulah yang akan menghakimi kelak di akhir zaman. Dan Roh Kudus datang untuk menyatakan akan penghakiman itu. Di bagian yang ketiga kita, ya. Roh Kudus datang untuk menyadarkan akan adanya penghakiman. Dia berbicara di setiap hati manusia dan menuduh kita, menegur di dalam hati nurani seseorang ketika ia melakukan kesalahan. Tujuannya adalah agar ketika kita salah, kita mengaku dosa dan bertobat. Selagi Roh Kudus masih bekerja di dalam hati nurani kita, maka dosa yang kita lakukan tidak mendatangkan maut. Karena di sana masih ada kesempatan untuk bertobat. Namun ketika Roh Kudus dihujat dan tak lagi tinggal di dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah menyadari lagi akan dosa. Dosa yang demikian mendatangkan maut. Karena penghujatan terhadap Roh Kudus membuat hati nurani manusia mengeras dan tidak kenal dosa dan kebenaran. Karena itu saudara masih ingat ada perkataan bahwa kalau engkau menghujat anak manusia dosanya masih diampuni, tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus dosanya tak terampuni. Karena apa? Tidak ada pertobatan. Dan inilah saudara yang Yohanes tuliskan kembali dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Asia Kecil, 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 20, saudara. Saya bacakan ya, saudara. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, ya, not leading to death,
Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, ya. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Maksudnya adalah sudah diperdamaikan dengan Allah, hubungan sudah dipulihkan, tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat mencamanya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, hal kedua yang perlu kita pahami di ayat yang ke-11 ini, saudara, bahwa ketika penerimaan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan itu dinyatakan melalui kebangkitannya dan dari kematian, pada saat itulah kita mengakui bahwa sesungguhnya penguasa dunia ini telah dihukum. Dalam Yohanes 12 ayat 31, Yesus memandang ke arah salibnya dan berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Now the prince of this world will be driven out. Saudara, apakah yang dimaksud dengan penguasa dunia ini? Tidak lain adalah kuasa dosa, yaitu hukum Taurat. Dan kutukan hukum Taurat itu telah digenapi melalui penyaliban Yesus. Dan dengan gamblang Paulus menjelaskan dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 4, saudara, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang menerima Yesus dan hidup baru, maka ia menjadi milik Kristus. Dan barang siapa telah menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Dan di dalam Yesus Kristus upah dosa, yaitu kematian, telah dibayar lunas. Dan sengat maut, yaitu dosa, telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Karena itu saudara, nubuatan Nabi Hosea yang dicatat dalam Hosea 13-14 digemakan kembali oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira saya tidak perlu lagi menyimpulkan karena pembahasan ini merupakan penjabaran dari apa yang telah dinyatakan Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Namun, saya mau kembalikan pikiran kita, saudara, pada cerita di pendahuluan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara di mana tiap saudara memiliki perannya masing-masing. Dan saya berharap bahwa saudara adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk memainkan peran-peran protagonis dan akan menikmati
happy ending di akhir perjalanan hidup saudara. Namun demikian saudara, apa aplikasinya dari yang telah kita bahas hari ini? Saudara, pada dasarnya kita perlu memahami bahwa sungguh di luar kemampuan kita manusia untuk menyadarkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Semua hanya bisa terjadi karena karya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk berkata-kata dan membimbing orang-orang dalam kegelapan untuk masuk ke dalam terang di dalam Kristus. Demikian juga saudara, hanya karena Roh Kuduslah maka seseorang bisa membuka hati dan menyadari akan dosanya sehingga mengenal kebenaran dan penghakiman. Namun demikian saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap diri kita sebagai orang percaya telah mengalami lebih dulu dibenarkan di dalam Kristus. Kita seharusnya memiliki peran protagonis. Maka kita sesungguhnya diutus untuk bersaksi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sudah pertama, seperti yang sudah kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, hendaklah ia mendoakannya, agar ia sadar akan dosanya. Anda mungkin bisa menunjukkan dosa tertentu dalam dirinya dan meyakinkan orang tersebut bahwa itu salah. Tentu dibutuhkan hikmat dalam mengajar dan menegur. Itu harus dilakukan berdasarkan perkataan Kristus, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu agar jangan kena pencobaan. Itu dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara, banyak para hamba Tuhan yang sedang bertugas untuk pastoral counseling namun kemudian jatuh dalam pencobaan. Karena itu saudara, kita perlu selalu saling mendoakan. Hubungan suami istri dipelihara dengan baik. Dan perlu menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam perkataan dan perbuatan adalah dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, terhadap mereka yang telah bersusah payah melakukan berbagai kebajikan dan hidup saleh, namun tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka perlu disadarkan bahwa standar kebenaran di zaman perjanjian baru ini bukan lagi hukum Taurat, melainkan keterbukaan hati untuk menerima Yesus sebagai anak Allah yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Tentu saudara, merubah worldview seseorang itu tidak mudah. Perlu kuasa Roh Kudus agar seseorang terbuka pikirannya bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh melalui perbuatan baik kita, melainkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Perbuatan kita dilakukan dalam rangka memelihara iman agar tetap hidup dan bertumbuh. Dan yang ketiga, saudara, sekalipun ilmu pengetahuan modern atau sekuler mengenal hukum kekekalan energi, namun sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang kekal. Ada banyak contoh dan bukti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat fana. Hidup manusia pun di dunia ini ada batasnya, sehingga suatu saat akan mengalami kematian. Dan setiap orang akan mempertanyakan dirinya, akan kemana setelah ia meninggalkan dunia ini? Apakah yang akan terjadi dengan roh kita setelah kita meninggalkan tubuh yang fana ini? Pada titik inilah saudara, kita bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya akan ada penghakiman. Pertama-tama Roh Kudus berbicara di setiap hati nurani manusia. Dan firman itu akan menjadi hakim di setiap hati manusia sampai pada kesadaran bahwa sesungguhnya kita membutuhkan anugerah pengampunan, membutuhkan pengantara yang memperdamaikan kita dengan Sang Pencipta.
Saudara, kiranya Tuhan menolong saudara sekalian sebagai pemeran protagonis di tengah panggung dunia ini, sehingga memuliakan Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa.